rutin tiap malam, sembahyang tobat rutin tiap malam, sembahyang hajat rutin tiap malam, membaca Al-Quran umpamanya 1 juz sehari tiap hari, membaca salawat 1000 sehari setiap hari, membaca zikir 1000 sehari setiap hari. Nah, untuk menjaga ibadah-ibadah itu bisa lurus, bisa terlaksana setiap hari, kita mesti mampu menghadapi rintangan-rintangan. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Aqabah yang ketiga, Aqabatul Awaik, yaitu akabah menghadapi halangan dan rintangan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam bab yang terdahulu bahwa untuk bisa lurus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diperlukan yang pertama adalah ilmu pengetahuan, karena ibadah yang tidak berdasarkan dengan ilmu, maka ibadah itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian sesudah kita menuntut ilmu, apa-apa yang wajib kita tuntut sudah selesai, sudah tuntung, kemudian kita masuk kepada jalan yang kedua, yaitu tobat. Gunanya tobat itu adalah agar ibadah kita diterima Allah. Nah, sesudah seseorang menyelesaikan tobat sehingga dirinya sudah bersih daripada dosa, maka ibadah akan bisa dijalankan dengan lancar. Nah, kemudian sesudah dia beribadah kepada Allah dengan bagus karena sudah tobat, ada halangan-halangan yang dijumpai dalam perjalanan meluruskan ibadah itu. Nah, halangan-halangan itulah yang disebut dalam bab ini Aqabatul Awaik. Selanjutnya, wahai orang yang mempunyai kehendak beribadah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada Anda. Anda harus menolak perintang-perintang yang menghalangi diri Anda dari kehendak beribadah kepada Allah, supaya ibadah Anda bisa lurus, bisa istiqamah terus menerus dalam keadaan apapun. Karena ibadah itu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat, menjadi sesuatu yang berguna apabila ibadah kita itu lurus terus menerus sampai habis umur. Kalau kita beribadah kadang-kadang berai, kadang-kadang beribadah, kadang-kadang berai, kadang-kadang beribadah, nah maka ibadah dengan cara seperti itu ibadah yang sangat tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis Rasulullah menyatakan, ahabbul a'mal ilallah adwamuhu wa in qalla, amalan yang paling disukai Allah itu adalah yang terus menerus sekalipun sedikit. Nah, jadi tujuan kita ini supaya bisa beribadah itu rutin, terus menerus. Misalnya sembahyang 5 waktu kada pernah melisit keluar dari waktunya, sembahyang duha rutin tiap hari, sembahyang qabliyah ba'diyah rutin tiap hari, sembahyang witir rutin tiap malam, sembahyang awabin rutin tiap malam, sembahyang tobat rutin tiap malam, sembahyang hajat rutin tiap malam, membaca Al-Quran umpamanya 1 juz sehari tiap hari,
membaca salawat 1000 sehari setiap hari, membaca zikir 1000 sehari setiap hari. Nah, untuk menjaga ibadah-ibadah itu bisa lurus, bisa terlaksana setiap hari, kita mesti mampu menghadapi rintangan-rintangan, karena pasti ada rintangannya. Sehingga mestinya hari ini sembahyang duha, karena ada rintangan jadi berai. Mestinya malam ini sembahyang tahajud, sembahyang witir, karena ada halangan jadi berai. Nah, itu yang kada dikehendaki dalam seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu lurus terus menerus. Supaya ibadah Anda bisa lurus, di atas telah aku terangkan bahwa rintangan-rintangan bagi orang yang hendak beribadah itu ada 4. Ini yang maulah ibadah kita kadang-kadang macet, kadang-kadang lancar, kadang-kadang jalan, kadang-kadang kada. Ada 4 hal yang biasa mengganggu rutinitas kita ibadah. Yang pertama, pengaruh dunia. Dunia itu intinya adalah harta dan kedudukan. Nah, dunia inilah yang kerap kali mengganggu rutinitas, mengganggu kelancaran ibadah kita. Urusan-urusan dunia. Cara menolaknya dengan mengusungkan diri hati dari dunia dan zuhud, tidak terpancing, tidak gemar kepada dunia. Nah, itu jalan untuk menolaknya. Nah, jadi artinya kita kada bisa rutin menuntut ilmu, kada bisa rutin beribadah kalau selama kita masih banyak urusan-urusan duniawi ini. Nah, jadi Anda diharuskan mengusungkan hati dan zuhud terhadap dunia ini karena 2 hal. 1, kenapa kita perlu zuhud? Kenapa kita perlu mengusungkan hati daripada menggemari dunia? Karena tujuannya supaya ibadah Anda bisa lurus dan banyak. Supaya ibadah kau banyak, supaya ibadah kau teratur, supaya kau terus menerus. Karena cinta dunia itu dapat melupakan Anda dari ibadah. Nah, orang yang cinta kepada dunia itu dapat melupakan dirinya daripada ibadah. Anggota tubuh luar Anda sibuk mencari dunia, dan anggota batin hati Anda sibuk mengharapkan segala macam serta selalu meraka-rika, mengangan-angan. Keduanya itu mencegah ibadah. Sebab tubuh itu hanya satu. Tubuh yang kita pakai untuk ibadah itu, ia tubuh yang kita pakai untuk mencari dunia. Tubuh yang kita bawa ke masjid, ia tubuh yang kita bawa ke toko. Tubuh yang kita bawa ke pengajian, ia tubuh yang kita bawa ke perumahan. Tubuhnya hanya satu. Sebab tubuh itu hanya satu dan hati pun hanya satu. Bila hati kita memikirkan ibadah, maka dunia akan tersisihkan. Bila hati kita memikirkan dunia, ibadah tersisihkan. Karena hatinya hanya satu, hatinya hanya sebuting. Nah, jadi kalau hati sibuk dengan sesuatu perkara, tentu terputus dari kebalikannya. Kalau hati sibuk dengan sesuatu perkara, tentu terputus dari kebalikannya. Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar mengatakan dalam kitab beliau, barang siapa yang tobat kepada Allah dan tobatnya itu diterima, maka Allah akan memberikan mahabbah, kecintaan kepadanya.
Jadi artinya orang yang tobat kepada Allah, benar-benar tobat, diterima Allah tobatnya, Allah beri dia hadiah. Hadiahnya apa? Mahabbah. Allah cinta kepada dia, otomatis dia pun cinta kepada Allah. Nah, apabila orang bisa melaksanakan wara, menjauhkan diri daripada yang haram, menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang tidak jelas hukumnya, inya kawa melaksanakan itu, maka Allah akan memberinya al-unsu billah, kejinakan dengan Allah. Arti kejinakan dengan Allah itu apa? Hendak beribadah aja, hendak berselawat aja, hendak berzikir aja, hendak ke masjid aja, hendak ke pengajian aja. Nah, ini orang-orang yang bila mana mampu melaksanakan wara dengan sebenar-benarnya, Allah beri dia hadiah, ngarannya al-unsu billah, jinak dengan Allah. Nah, karena sesuatu anggota tubuh yang diberi makan yang halal, diberi minum yang halal, diberi pakaian yang halal, diberi tempat yang halal, maka diri itu jelas pasti akan suka dengan ibadah. Nah, kalau orang ini kada bisa bersifat dengan wara, nang haram dimakannya, nang haram dipakainya, nang haram diminumnya, jelas sudah berarti tubuhnya itu akan lari daripada Allah, tubuhnya akan lari daripada ibadah kepada Allah, karena tubuhnya diisi dengan yang haram. Nah, yang ketiga, barang siapa, ujar beliau tadi, bisa melaksanakan zuhud terhadap dunia. Nah, bisa melaksanakan zuhud terhadap dunia, artinya dia tidak mencintai dunia. Allah berikan dia hadiah berupa al-khusyuk, khusyuk, sembahyang khusyuk, membaca Quran khusyuk, membaca salawat khusyuk. Itu hadiah dari Allah bila mana seseorang itu mampu melaksanakan zuhud. Kalau orang kada zuhud, artinya apa? Hubud dunia, orang mencintai dunia. Apapun yang ia laksanakan ibadah, kada akan dapat khusyuk. Orang ini mencintai dunia, badannya sibuk mengurus dunia, hatinya sibuk merancang dunia, ibadah apapun yang dilakukannya kada bisa khusyuk. Allah kada memberi khusyuk itu kepada orang yang cinta dengan dunia. Nah, maka tadi dijelaskan bahwa hati itu hanya satu. Bila hati ini hubbud dunia, kada akan bisa mendapatkan khusyuk.